Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku semua, saudaraku semua. Jadi saya mau bagi-bagi cerita tentang hijab ya. Dalam berspiritual kepada Allah, dalam berzikir kepada Allah, kita harus perhatikan hijab-hijab yang menghalangi kenapa kita nggak bisa mendekat kepada Allah. Sangat banyak dari teman-teman ketika berzikir nafas itu ada rasa kesel, ada rasa sedih, ada rasa kecewa. Terkadang, kenapa ya bang saya kok nggak bisa seperti yang lainnya? Kenapa ya bang saya kok nggak ada rasa apa-apa? Jadi sulit untuk masuk ke wilayah rasa, itu kesannya sulit. Bahkan sangat banyak yang berprasangka, apakah dosa saya terlalu banyak bang, sehingga rasanya nggak pantas saya untuk mendekat ke Allah. Jadi itu adalah hijab, penghalang, pagar ya, pemisah, apalagi itu. Kitalah yang menghijab diri kita untuk ke Allah. Jadi sebenarnya ya itu harus kita singkirkan dulu. Haruslah kita singkirkan prasangka-prasangka buruk di diri kita. Dalam mendekat ke Allah memang betul kita harus bersih, harus suci. Tapi nggak boleh juga kita terlalu memikirkan kekotoran diri kita, karena itu akan menjadi hijab. Itu akan menjadi hijab, itu akan menjadi penghalang. Jadi kita harus betul-betul lepaskan itu semua. Lepaskan rasa kotor, rasa hina, rasa apa lagi? Rasa berdosa. Karena nggak ada yang mampu membersihkan kita kecuali Allah sendiri yang membersihkan kita. Kalau ada orang yang merasa suci, merasa bersih, ya hebat kali lah orang itu. Semua itu Allah sendiri yang membersihkan, bukan kita. Yang penting ada niat mau mendekat, ada niat mau kembali, otomatis nanti Allah sendiri yang bersihkan ya. Itu hijab yang pertama adalah merasa berdosa. Lantas apakah hijab-hijab yang lain? Hijab yang kedua adalah ingin bisa, ingin juga seperti orang lain, ingin juga seperti teman-teman yang lain. Testimoni teman-teman bang kok hebat-hebat bang, kok saya nggak pernah seperti itu ya. Mungkin itu pertanyaan teman-teman. Itu juga hijab, kepingin bisa. Jadi nggak boleh kita aku ingin bisa, kalau belum bisa ya diterima nggak bisa itu. Hari ini susah kali bang, saya zikir kok blank, kok pikiran ke sana kemari, pikiran saya belum jinak ya kan, ibaratnya melalang aja kesana kemari. Diterima dulu itu. Kalau kita DN pikiran liar, diterima dulu liar itu. Sudah diterima baru minta pada Allah kekuatan. Ya Allah, nggak sanggup aku ya Allah, aku ingin mendekat kepadamu ya Allah, tapi penghalang pikiran ini menggangguku ya Allah, nggak bisa kusuk. Nah, setelah diterima baru minta kepada Allah. Jadi disinilah banyak orang nggak dapat apa-apa. Dua itu hijab. Satu, merasa kotor, merasa berdosa. Yang kedua, kepingin bisa. Dua itu harus kita singkirkan dulu ya. Kalau berzikir ya berzikir saja, nggak usah kita kejar target. Seolah-olah targetku hari ini harus naik level, ya nggak boleh. Segala sesuatu itu bisa karena terbiasa, hafal karena sering kita menjalani. Jadi nggak ada yang ingin instan, mana ada yang bilang instan ya. Jadi semua butuh proses. Saya juga dulu begitu. Hampir-hampir saya nggak mau mengamalkan DN lagi. Karena apa? Saya merasa tersiksa, sakit kali kaki saya. Kok ke Allah itu susah ya? Kok ke Allah itu kok rasanya nggak mampu ya? Kenapa? Karena sekian tahun saya berzikir tuh duduknya bersila.
Giliran guru saya bilang duduknya timpuh, di situ saya coba timpuh, nggak mampu saya. Tapi di hati kecil ngomong, kesungguhanmu belum seberapa itu, makanya aku nggak sanggup. Ya kan? Akhirnya saya paksakan, nggak ada yang celaka orang ke Allah. Akhirnya saya paksakan, alhamdulillah jadi terbiasa duduk timpuh. Awalnya sakit, coba lagi, besok awalnya sakit, coba lagi, masih sakit, coba lagi. Akhirnya terbiasa kita duduk timpuh, dan itu nggak menjadi penghalang lagi, nggak menjadi keluhan lagi, nyaman kita. Sama juga kalau dengar-dengar cerita para senior itu, aduh, kadang kita iri, ya wajar iri ya kan. Kok enak ya mereka dapat pengalaman begini, kok dapat pengalaman begitu, kok saya nggak ada ya Allah. Apa salahku ya Allah, apa dosaku, kok kesannya mudah kali yang lain itu, kok aku nggak bisa ya. Ya wajar, prasangka seperti itu wajar. Karena apa? Saya juga dulu begitu. Akhirnya hati kecil saya ngomong lagi, seperti dinasehati saya. Setiap orang perjalanan beda-beda, rezeki juga beda-beda. Kalau kita mendengar orang lain begini begitu, ya anggap aja sebagai motivasi. Jangan pula kita kepingin seperti mereka. Itu namanya nafsu. Maka apabila kita ingin seperti itu jadi hijab, jadi penghalang. Jadi untuk teman-teman yang saya kepingin bisa, selagi di hati kecil kita masih ada perkataan ingin bisa, sampai kapan pun nggak akan bisa. Memang dibuat Allah nggak bisa, biar kita tuh kapok gitu, biar kita itu sampai mana kita kesungguhan gitu. Memang Allah sengaja itu. Kau inginnya cepat bisa, memang dibikin nggak bisa. Jadi itu harus kita lepas. Yang pertama, niat tulus karena Allah. Aku ingin dekat ya Allah. Tapi kok rasa Allah yang dekat itu belum kita rasakan juga ya. Kenapa bang? Apa ada yang salah? Apakah aku kotor? Apakah aku dosa? Itu disingkirkan dulu. Singkirkan itu semua. Nggak usah kita pikirkan. Harus teman-teman pahami, ketika kita ada niat ingin mendekat, sesungguhnya sejatinya Allah lah yang memanggil. Itu namanya panggilan Allah. Apa cirinya Allah memanggil kita? Dikasih kita keinginan. Aku capek, aku jalani hidup pagi siang malam, pagi siang malam begini-gini aja. Kok hatiku ada yang kosong ya? Kok hatiku nggak nyaman ya? Kok nggak tenang ya? Akhirnya apa? Mulailah kita mendekat, mulai kita cari tahu, mulai kita belajar, mulai kita banyak beribadah. Itu sesungguhnya sejatinya Allah yang panggil diri kita. Hai hambaku, mendekatlah padaku. Akhirnya apa? Dikasihlah keinginan di diri kita untuk mendekat padanya. Kasih hidayah. Jadi ketika kita sudah ada rasa ingin dekat, jangan lagi pikirin dosa. Itu hijab. Jadi macam mana bang? Dosaku terlalu banyak, masa laluku terlalu kotor. Allah sendiri yang akan bersihkan. Jadi kita harus paham tuh, kalau main di hakikat, sebelum ada keinginan, dari siapa keinginan itu? Dari Allah. Ya, keinginanku ingin mendekat. Akhirnya ketemu metode zikir nafas. Sudah kita amalkan zikir nafas, kok nggak dekat-dekat juga rasanya, ya? Karena ada nafsu, karena kepingin bisa. Ini nggak usah pikirkan dosa-dosa, itu nggak usah pikirkan. Jadi pertama, lepaskan rasa berdosa, rasa kotor, rasa hina. Itu kita leburkan dulu, lepaskan dulu. Udah bang, aku nggak ada lagi ingat-ingat dosaku bang. Ya sudah. Yang kedua, lakukan DN dengan sungguh-sungguh, tapi jangan nafsu. Beda, sungguh-sungguh dengan nafsu itu beda.
Ya, misalkan kita DN, kaki sudah sakit, tapi kita paksa juga karena rasa ingin dekat kepada Allah tadi. Itu namanya sungguh-sungguh. Ada tekad. Yang sakit cuma kaki kok, masa ke Allah kita manja ya. Kalau sungguh-sungguh ya hilang itu rasa sakit kaki itu. Tapi berbeda dengan ingin bisa itu nafsu. Makanya kalau mendengar pengalaman yang lain, pengalaman teman-teman yang lain, jangan sampai itu jadi sugesti. Gak boleh kita tersugesti. Yang lain dapatnya begini, yang lain dapatnya begitu, ya itu berarti rezeki dia. Kalau aku gak dapat, ya berarti belum rezekiku. Terimalah rezeki kita. Jangan kita lihat orang lain. Ya. Jadi dua itu tolong dilepas. Satu, merasa berdosa. Yang kedua, ingin bisa. Lepas tuh dua-dua. Kalau dua-dua itu udah bisa kita lepas, udah murni niat kita, tulus kita, insya Allah Allah tunjukkan keajaiban. Insya Allah Allah tunjukkan dirinya, hadir dia nanti. Rasakanlah kehadirannya. Ya, jadi ini untuk pemula, tolong diingat-ingat. Dua itu lepaskan dulu. Kalau udah bisa dilepaskan, insya Allah mudahlah mendekat ke Allah. Nggak ada yang susah. Orang dia yang panggil kok susah sih. Yang panggil dia mendekat. Kesini kamu mendekat, kata Allah. Kok kita bilang susah? Orang dia yang panggil, otomatis ya disambut lah. Cuman yang nggak bisa dekat itu ya dua hijab tadi itu dilepas dulu. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.